Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 2415 050069. Pada kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang balaghah, yaitu ada pengertian balaghah, ada ruang lingkup balaghah, terus ada khobar dan insya, kemudian juga ada amar dan nahi. Baiklah, video ini saya buat untuk menyelesaikan UAS atau tugas akhir mata kuliah balaghah Al-Quran. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian balaghah. Secara etimologi, itu secara bahasa, balaghah itu dapat diartikan dengan al-wusul wal intiha. Artinya itu sampai dan ataupun berakhir tepat di puncak tujuan atau sasaran yang dituju. Dan yang dimaksud dengan sampai dan berakhir tepat di tujuan dengan sasaran yang dituju adalah suatu perjuangan, penelitian, pendidikan, dan pembelajaran yang sudah dilaluinya, sehingga akhirnya berhasil sampai di puncak keberhasilan yang telah ditargetkan dan dicita-citakan sebelumnya. Kemudian juga saya mengutip pengertian balaghah dari beberapa ahli balaghah, dari para tokoh. Yang pertama itu adalah dari Dr. Abdullah Syahatah. Beliau menafsirkan balaghah sebagai al-haddus sahih al-balaghah fil kalam huwa an yablugha bihil mutakallim ma yuridu min nafsis sami'i bi isabati mawdi'il iqna'i min al-aql wal wajdan. Definisi istilah balaghah yang benar adalah keberhasilan pembicara dalam menyampaikan apa yang dikehendakinya dengan tepat, mengena sasaran ke dalam jiwa pendengar, yang ditandai dengan kepuasan akal dan perasaan pendengarnya. Kemudian juga ada Khatib Al-Qazwini. Beliau mendefinisikan balaghah adalah al-balaghatu hiya mutabaqatul kalam lima qattadal hali ma'a fasahatihi. Yaitu balaghah adalah keserasian antara ungkapan dengan tuntutan situasi yang ada pada prinsipnya bahwa ungkapan itu sendiri sudah sahih. Kemudian secara terminologi atau istilah balaghah yaitu dapat kita artikan dengan ta'diyatul ma'na al-jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fin nafsi atharun khallabun ma'amula amatin kulli kalami lil mawtini alladhi yuqalu fihi wal akhsyas alladhina yakhatabun. Yaitu adalah mengungkapkan ide, gagasan, pendapat dan sejenisnya melalui cara yang luhur, mulia, indah dan etis, dan juga benar melalui fakta dan bukti yang dinarasikan, diekspresikan dengan benar sesuai kaidah bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, serta uslub bahasa lainnya. Dan oleh karena itu, berdasarkan 3 definisi di atas, yaitu melalui secara bahasa, istilah, dan ungkapan para ulama, maka kita dapat mengartikan, kita pahami bahwa ilmu balaghah adalah ilmu yang selain mengajarkan kepada setiap individu untuk belajar mengungkapkan ide, gagasan, pendapat, serta pandangannya dengan cara yang indah, serta etis, sehingga orang yang mendengarnya dapat memahami dan merasa senang, merasa puas gitu. Ilmu balaghah juga mengajarkan tentang bagaimana cara mendalami Al-Quran, memahami keetisan komunikasinya, kemuliaannya, kandungan maknanya yang saling berhubungan, berkesesuaian dengan kalimat-kalimatnya, kebenaran informasi yang dimilikinya, ketinggian serta keindahan bahasanya.
Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, surat Al-Jin ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban." Artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku wahyu Al-Quran. Sekumpulan jin telah mendengar bacaan Al-Quran itu. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup ilmu balaghah, yaitu ada 3, yaitu pertama ilmu bayan, kedua ilmu ma'ani, dan ketiga adalah ilmu badi'. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah ilmu bayan. Ilmu bayan adalah sebuah cabang ilmu bahasa Arab yang mengupas secara spesifik tentang sesuatu, cara penyampaian dari seseorang untuk mengekspresikan sebuah gagasan melalui berbagai pola komunikasi. Secara etimologi, bayan bermakna keterangan, penguraian, dan penyingkapan. Adapun dari segi istilah, ilmu bayan adalah aturan yang mendeskripsikan satu maksud dengan berbagai macam gaya bahasa untuk mencapai maksud yang disampaikan. Contoh penerapan gaya bahasa ilmu bayan dalam Al-Quran adalah contoh dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Unsur balaghah atau ilmu bayan terdapat dalam isti'arah, metafora, terlihat pada ungkapan rendahkanlah sayap, itu kerendahan hati yang menggunakan kiasan sayap untuk menggambarkan sikap rendah hati dan penghormatan. Meskipun manusia tidak memiliki sayap secara harfiah, tapi ayat ini mengibaratkan kerendahan hati seperti burung yang menundukkan sayapnya sebagai simbol kepatuhan dan kasih sayang. Kemudian yang kedua yaitu kita tentang ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu bertujuan adalah untuk membahas keindahan susunan kalimat dan kesesuaian gaya bahasa dengan maksud serta situasi tertentu, mencakup beberapa bagian utama, dan antaranya adalah ada kalam khobar dan kalam insya. Contoh ilmu ma'ani dalam Al-Quran dapat kita ambil contohnya dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini mengandung unsur itmab, penambahan kata untuk penguatan makna, yaitu pada kata kamitslihi, seperti serupanya, menggunakan kata ka yang sebenarnya tidak diperlukan secara literal. Namun penambahan ini digunakan untuk menegaskan penolakan total terhadap adanya keserupaan Allah, sehingga memperkuat makna dan efek keindahan pada ayat tersebut. Kemudian itu yang ketiga adalah ilmu badi'. Secara bahasa, ilmu badi' adalah penciptaan atau inovasi. Adapun dari segi terminologi, ilmu badi' merupakan ilmu yang mengajarkan berbagai model keistimewaan gaya bahasa. Ornamen-ornamen pada kalimat diperuntukkan untuk menciptakan satu kalimat menjadi indah, yang apabila dilihat dari makna dan kata. Keindahan lafaz yang disebut yaitu muhassinat lafziyah, berfokus pada unsur estetika bunyi atau bentuk kata, yaitu penggunaan dua kata dengan bunyi serupa tetapi makna berbeda. Contohnya dalam Quran, Allah SWT berfirman, "Wa yawma taqumus sa'ah yaqsimul mujrimunan ma labithu ghairu sa'ah." Dan pada hari kiamat, orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka tidak tinggal di dunia kecuali sesaat saja. Tempat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 55. Sementara itu, ada juga keindahan makna atau muhassinat ma'nawiyah, memperindah pesan dalam kalimat, yaitu penyandingan dua kata berlawanan dalam satu ayat. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Allah SWT berfirman, "Wa nahsabuhum ayqadhaw wa hum ruqud."
Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah tentang khabar dan insya. Apa itu khabar? Para ulama balaghah mendefinisikan khabar yaitu adalah al-khabar huwa ma yahtamilu sidq wal kadhib li dzatihi. Itu adalah khabar adalah kalimat yang mengandung kemungkinan benar atau salah berdasarkan isi kalimat itu sendiri. Maksud benar atau salah bukan berarti Al-Quran mungkin salah, tetapi secara kaidah bahasa, bentuk kalimat berita memang secara teoritis dapat diuji kesesuaiannya dengan realitas. Contohnya dalam kalimat itu, Zaidun qaimun. Kalimat ini dapat dinilai benar apabila Zaid benar-benar berdiri, dan salah jika Zaid tidak demikian atau dia lagi duduk. Karena ada unsur-unsur khabar. Yang pertama itu adalah al-mukhbir, orang menyampaikan berita. Ada al-mukhbir bih, isi berita. Juga ada mukhatab, itu orang yang menerima berita. Kemudian juga ada tingkatan dalam khabar, yaitu yang pertama khabar ibda'i. Apa itu khabar ibda'i? Ditujukan kepada orang yang belum mengetahui informasi dan tidak perlu memerlukan penegasannya. Contohnya Allah SWT berfirman, Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar bisa menerima informasi itu dengan langsung tahu dia. Contohnya juga Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu tidak perlu penegasan. Kemudian juga ada khabar talabi. Ditujukan kepada orang yang ragu. Karena pendengar masih ragu, maka berita diperkuat dengan satu kalimat penegas. Contohnya innallaha ghafurur rahim. Kata inna berfungsi sebagai penegas. Innallaha sami'un alim. Kata inna itu juga sebagai penegas. Kemudian juga ada khabar inkari. Apa itu? Ditunjukkan kepada orang yang mengingkari berita karena tingkat penolakannya tinggi. Kalau tadi dia masih ragu-ragu, kalau sekarang dia sudah menolak mentah-mentah gitu. Lebih tinggi lagi daripada ragu. Contohnya adalah Wallahi innal haqqa la zahir. Juga itu menggunakan kata-kata sumpah. Itu bertujuan untuk meyakinkan orang yang ragu tadi. Orang yang tidak menerima berita tadi. Itu sudah memakai sumpah. Kemudian kita masuk tentang insya. Insya itu adalah dalam ilmu balaghah al-insya'u ma la yahtamilu sidq wal kadhib. Insya adalah kalimat yang tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Mengapa demikian? Karena kalimat tersebut bukan menyampaikan berita, tetapi menciptakan suatu tindakan ketika diucapkan. Kemudian kita ada juga jenis-jenis kalimat insya. Yang pertama adalah insya talabi. Itu kalimat yang mengandung tuntutan. Itu adalah contohnya adalah amar. Contohnya wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Kan kita tidak dapat ini benar atau salahnya. Itu adalah insya talabi. Pertama itu amar. Kemudian juga ada jenis yang kedua adalah nahi, larangan. Seperti Allah SWT berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Makna asalnya adalah sebuah larangan. Kemudian selanjutnya kita lanjut lebih rinci lagi, itu tentang amar dan nahyu ini. Kita definisikan dulu apa itu pengertian amar. Menurut Ahmad Al-Hashimi dalam Jawahir Al-Balaghah, al-amru huwa talabul fi'li ala wajhi isti'la'i wal ilzam. Yaitu amar adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dengan maksud mengikat atau mewajibkan. Kemudian juga ada bentuk-bentuk amar. Yang pertama itu adalah perintah dengan fi'il amar itu sendiri. Contohnya wa aqimus shalah. Aqama yuqimu aqimus shalah, itu adalah bentuk dari fi'il amar. Itu adalah yaitu dari lamul amr. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Huruf lamul amr, falyanzur. Huruf lam di sini adalah lamul amr.
Itu juga termasuk dari amar. Kemudian yang ketiga itu adalah fi'il amar, yaitu kata benda yang bermakna perintah. Kemudian juga ada masdar yang menggantikan fi'il amar. Contohnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wabil walidaini ihsana." Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Kata ihsana di sini itu adalah merupakan masdar untuk mengganti fi'il amar. Dan terakhir kita akan membahas tentang nahyu. Secara bahasa, menurut Ahmad Al-Hashimi, nahyu adalah nahyu huwa talabul kaf anil fi'li ala wajh isti'la. Nahyu adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang disampaikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Kemudian juga ada bentuk-bentuk nahyu. Itu contohnya adalah la an-nahiyah ditambah dengan fi'il mudhari'. Contohnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Juga ada contoh lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina. Itu adalah bentuk dari kalimat nahyu atau kalimat larangan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.